Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Di sini saya bernama Dwi Pan, kelas 2A12, Prodi Manajemen, NPM 2102020051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Apa itu perencanaan ataupun pengambilan keputusan? Dan ada sebuah problem ataupun masalah, yaitu situasi yang terjadi kalau kenyataan suatu keadaan berbeda dari keadaan yang diinginkan. Dan yang kedua, keputusan sebuah pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif yang tersedia. Dan proses penemuan masalah menurut William Pounce, bila ada penyimpangan dari pengalaman yang lampau, bila terdapat penyimpangan dari rencana, bila orang lain lebih sering membawa masalah ke manajer, dan bila para pesaing lebih berprestasi dari organisasi manajer. Dan begitu pula pengambilan keputusan ada dua tahap, yaitu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Yang kedua, proses identifikasi masalah dan kesempatan untuk kemudian dipecahkan. Dan jenis ataupun tipe keputusan ada dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Dan selanjutnya, jenis atau tipe keputusan yang terprogram yaitu keputusan yang dibuat untuk menanggapi situasi yang sering terjadi sehingga membuat keputusan dapat membuat aturan-aturan pengembalian keputusan untuk diterapkan di masa depan. Dan keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang dibuat dalam menanggapi situasi yang unik, tidak familiar, dan tidak terstruktur serta menimbulkan banyak konsekuensi penting bagi organisasi. Dan yang selanjutnya, yang pasti dan ataupun yang kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Kepastian atau certainty, kondisi tentang adanya informasi yang akurat, dapat diukur dan dapat diandalkan tentang hasil dari berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan. Dan selanjutnya, resiko atau risk, keputusan yang memiliki sasaran jelas dan didasarkan pada informasi yang baik, tetapi konsekuensi dari berbagai alternatif tidak pasti. Dan selanjutnya yaitu ketidakpastian atau uncertainty. Para pengambilan keputusan mengetahui sasaran yang ingin dicapai, tetapi informasi mengenai berbagai alternatif dan kejadian-kejadian di masa depan tidak lengkap. Dan begitu juga dengan rintangan pemecahan masalah manajerial, yaitu ada 4. Penghindaran secara santai, perubahan yang santai, penghindaran yang definisif dan panik. Mengatasi rintangan pemecahan masalah ada 3. Pertama, menetapkan prioritas. Kedua, mendapatkan informasi yang relevan. Yang ketiga, majulah secara metodis dan teliti. Dan selanjutnya proses pengambilan keputusan nasional yaitu ada 4. Pembuat diagnosis, perumusan, pengumpulan, dan penganalisaan fakta yang relevan dengan masalah. Dan yang kedua, pengembangan dan pengevaluasian pemecahan alternatif terhadap masalah. Yang ketiga, pemilihan alternatif. Yang keempat, perwujudan alternatif menjadi tindakan. Dan selanjutnya yaitu tentang model dari proses ini ada 4 tahap. Yaitu yang pertama, selidiki situasi yang memiliki, rumuskan masalah, identifikasi tujuan keputusan, diagnosis penyebab, dan kembangkan
cari alternatif, jangan mengevaluasi dahulu. Dan yang ketiga, evaluasi alternatif dan pilih yang terbaik, dan evaluasi alternatif, pilih alternatif yang terbaik. Yang keempat, laksanakan keputusan dan adakan tindak lanjut, yaitu laksanakan rencana, monitor pelaksanaan, dan adakan penyesuaian seperlunya. Dan studi kasus yang disebabkan oleh sebuah perusahaan, contohnya studi kasus dalam tipe proses pengambilan keputusan. Dalam sepanjang hidupnya, manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan atau alternatif dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan teori relative choices yang menyatakan dalam kehidupan. Contohnya, Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan pada PT Arta Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan Pak Darwin harus cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan pada PT Arta. Pada saat itu diharuskan penggantian mesin di pabrik dan harus diganti. Dan kesimpulan, ada 6 cara penyelesaian. Yang pertama, menentukan tipe yang paling sesuai untuk masyarakat. Yang kedua, memilih desain atau gaya yang cocok untuk dihadapkan pada masyarakat sekitar. Melakukan analisa situasi atau kasus. Yang keempat, menentukan topik dari studi kasus yang akan diangkat. Memulai penelitian dan mencari studi kasus yang pernah dipakai. Begitupun selanjutnya, sebelum mengakhiri ini penutupan, kami menyimpulkan bahwa untuk menciptakan sebuah proyek yang berkualitas, maka diperlukan adanya kerja sama tim dan kekompakan antar rekan kerja yang baik. Kemampuan masing-masing juga diperlukan untuk hasil yang maksimal. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Thank you and good luck to all of us. By Dwipan, calon pengusaha muda. Amin. Dan di sini saya ingin sedikit mendeskripsikan tentang prodi manajemen. Bahwasanya prodi manajemen itu sangat asik, sangat menyenangkan, dan sangat membahagiakan. Karena jika kita memiliki kemampuan di bidang bisnis, di bidang ingin menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang yang ingin sukses melalui bidang seperti all-shop dan selain sebagainya, saya di sini ingin mendeskripsikan untuk para teman-teman, saudara-saudaraku dan sekalian, tanpa terkecuali, untuk mari bergabung di Universitas Quality di prodi manajemen. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.